Bismillahirrahmanirrahim. Inni khaliqun basyara. Inni khaliqun basyara. Sayalah yang akan mencipta basyar, manusia. Saya pernah sampaikan bahkan di tempat ini, manusia di dalam Quran disebut dengan 5 nama. Nama pertama disebut dengan basyar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nama kedua disebut dengan ins, bersanding dengan jin. Jadi ketika jin disebut, insnya muncul. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi ketika jin muncul, ins muncul. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Tiga kadang disebut dengan insan. Insan. Bahkan ada surahnya, surah ke-76. Al-insan. Hal ata alal insan. Ar-Rahman. Allama al-Quran. Khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda. Di 43 surah yang tidak sama. Insan. Keempat disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Quran surah 7 ayat 31 misalnya. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang kelima disebut dengan An-Nas. 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 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah paling favorit. Surah An-Nas. Qul a'udhu birabbin nas. Masya Allah. 5 kali, 5 nama maksudnya. Disebutkan dengan 5 nama, istilah berbeda, dengan diksi yang tidak sama, dengan penekanan yang berbeda. Jadi kalau Anda nanti membaca Al-Quran, terjemahan bisa sama. Tapi maknanya itu berbeda penekanannya. Anda disebut basyar, beda dengan penamaan ins. Anda disebut ins, lain dengan insan. Anda disebut insan, tidak serupa dengan Bani Adam. Anda disebut Bani Adam, tidak sama dengan An-Nas. Nah sekarang ketika Allah mengatakan saya akan mencipta manusia, Allah langsung menyebut dirinya dengan Khaliq. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Saya Khaliq, saya yang mencipta manusia. Jadi keterangan pertama, kalau kita bertanya siapa yang mencipta manusia, jawaban kita siapa? Allah. Siapa Khaliq? Allah. Dan semua manusia ketika ditanya, karena Allah menyebut saya mencipta manusia, maka fitrah manusia akan cenderung ketika ditanya siapa yang menciptakanmu, dia akan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belum kenal Allah, dia akan memanggil dengan kalimat yang berbeda karena belum mengenalnya. Minimal dia sebut Tuhan. Minimal dia sebut Tuhan. Karena itulah nanti ketika Allah menyebutkan Tuhan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah. Ya, Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, Anda mesti tahu. Annahu, bahwa sesungguhnya ditetapkan la ilaha. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang diakui, yang punya nama khusus kecuali illallah, Allah. Karena itu nanti dalam ilmu tauhid, turunan dalam cabang bahasanya, fiqh lughatit tauhid. Fikih bahasa khusus membahas tentang tauhid. Ini satu resep saya berikan hari ini. Saya berikan satu rahasia penting dalam ilmu tauhid di bidang bahasanya. Saya bagi untuk kita saja hari ini. Ini rahasia sebetulnya. Baik. Jika Anda ditanya, apa buktinya Allah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain yang dibenarkan sebagai Tuhan? Perhatikan. Satu yang luar biasa yang membuktikan Allah sebagai Tuhan dan tidak kita bisa akui yang lain sebagai Tuhan, salah satunya nampak pada penamaannya. Allah memiliki nama khusus yang dengan nama ini akan menunjuk langsung kepada Allah zat yang mencipta dan layak disembah yang tidak serupa dengan nama-nama lainnya. Apa di antara cirinya? Perhatikan baik-baik. Dan inilah jawaban dari Al-Quran ketika Nabi ditanya oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Mereka berkata, ya Muhammad, siapa nama Tuhanmu yang benar? Kamu kok mengatakan Rob, Rob, Rob. Jadi ketika menerangkan Tuhan, Nabi mengatakan, Qul a'udhu birabbil falaq, Rabb. Qul a'udhu birabbin nas, Rabb. Kata mereka, kalau cuma Rabb, kami juga punya Rabb. Ini Lata, ini Azza, ini Manat, ini pun Rabb yang merawat kami, yang memberikan petunjuk pada kami. Rabb kamu siapa? Maka diberikanlah nama khusus yang dengan nama ini tidak akan dimiliki oleh nama-nama yang lainnya. Qul, Quran surah ke-112. Qul, katakan Muhammad, huwa, yang dimaksud dengan Rabb yang mereka tanya itu Allah. Allah.
Allah. Tidak sekedar Allah, tapi diberikan sifat keutamaannya. Ahad. Qul huwallahu ahad.